Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian dalam pelajaran matematika untuk kelas 8 Satuan Pendidikan SMP 8 Palangkaraya dalam materi bab 9 Statistika. Selamat mengikuti. Disusun oleh Baiklah anak-anak, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan pelajari mengenai ukuran penyebaran. Tujuan pembelajaran 1. Menganalisis dan memahami pengertian penyebaran data, kuartil bawah, kuartil tengah, median, dan kuartil atas. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sebaran data, kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas, jangkauan, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Mari kita mengamati diagram berikut. Diagram berikut adalah kondisi distribusi normal IQ manusia. Nilai IQ sering kali digunakan untuk menilai seberapa cerdas seseorang. Menurut teori, semakin tinggi nilai IQ seseorang, semakin cerdas orang tersebut. Menariknya bahwa IQ masyarakat berbentuk kurva lonceng, yang artinya kebanyakan orang mempunyai IQ sedang. Pada kenyataannya, 50% masyarakat mempunyai IQ antara 90 sampai 110. Rata-rata IQ adalah 100 dan sebarannya sekitar 15. Hanya sedikit orang yang punya IQ lebih besar atau lebih kecil dari 2 kali sebaran di atas atau di bawah rata-rata. Nah, apa yang kita bisa ambil dari keterangan di sini? Yaitu bahwa dalam materi nanti kita akan melihat ya penyebaran data dari satu tingkat. Seperti tadi dijelaskan bahwa IQ manusia itu ada di antara 90 sampai 110, berarti di sini dia ya. Nah, kemudian untuk sebelah kiri, sebelah kanan dibagi rata. Nah, model seperti ini yang akan kita pelajari ya dalam materi sekarang ini, yaitu mengenai penyebaran data. Kita lihat lagi, yang pertama jangkauan. Definisi jangkauan atau range adalah suatu selisih antara data terbesar dan data terkecil yang dirumuskan sebagai berikut. Jangkauan sama dengan data terbesar kurang data terkecil. Contoh, tentukan jangkauan masing-masing data berikut. A, 6, 8, 5, 10, 7, 3, 11. Yang kedua dilihat dari tabel ya, nilai frekuensi. Nah, jadi nomor 2 ini nilai 78, ada 3 orang. Kemudian nilai 80 ada 4 orang, nilai 85 ada 9 orang, nilai 92 ada 5 orang, nilai 99 ada 2 orang. Nah, jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan jangkauan tadi adalah data terbesar kurang data terkecil. Nah, jadi kita bisa menghitung untuk yang nomor A, penyelesaiannya data terbesarnya 11, data terkecil 3. Maka jangkauannya adalah 11 kurang 3 sama dengan 8. Kemudian pada bagian B, data terbesar adalah 99, data terkecil adalah 78. Maka jangkauannya adalah 99 kurang 78 sama dengan 21. Kemudian kita lihat lagi mengenai kuartil. Yang kedua, definisi jika sekelompok data tunggal diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka data paling tengah disebut median. Nah, materi ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, berdasarkan cara ini, sekelompok data dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka disebut dengan kuartil. Ini ya, kita pelajari sekarang. Disebut dengan kuartil.
Jadi data atas kelompok data yang dibagi berdasarkan 4 bagian yang sama. Data-data yang terdapat pada batas-batas pembagian itu disebut dengan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, biasanya kuartil bawah ini disebut dengan Q1, kuartil tengah ini Q2 atau disebut dengan median. Kemudian kuartil atas adalah kuartil ketiga atau kuartil setelah kuartil tengah. Nah, nilai-nilai kuartil dapat ditentukan dengan rumus berikut. Ya, jadi salah satu cara ya, ada juga cara lain untuk menentukan kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Nah, letaknya ya, letak kuartil 1 adalah data ke I/4. I/4 ini kalau kita mau mencari Q1 atau kuartil bawah, maka 1/4 kali N tambah 1. N ini banyaknya data. Nah, syaratnya ya, data harus lebih dari 4. Ya, misalnya banyaknya data 6, berarti 6 tambah 1 sama dengan 7 kali dengan 1/4. Ya, jadi 1/4-nya dari data ini. Kemudian kalau kuartil yang kedua berarti di sini 2/4 ya. 2/4 kali 6 tambah 1. Atau nilai tengahnya kuartil atas 3/4-nya. Kita lihat contoh 1. Dari data berikut menunjukkan hasil ulangan matematika 19 siswa. Nah, jadi kita mengambil setelah data diurutkan 6, 6, 6, berarti ada 3 orang yang mendapatkan nilai 6, ada 3 orang yang mendapat nilai 6, ada 4 orang yang dapat nilai 7, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang yang mendapat nilai 8, ada 5 orang yang mendapat nilai 9, ada 1 orang yang mendapat nilai 10. Nah, tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Penyelesaian. Untuk mudahnya ya, menyelesaikan soal seperti ini, kita mencari kuartil tengah dulu. Karena kuartil tengah adalah data yang ada paling tengah. Kita sudah pelajari mengenai materi mean, median, dan modus ya. Jadi kuartil tengah ini disebut dengan median. Sama dengan cara menentukan median, kalau datanya ganjil maka data yang paling tengah itulah yang menjadi kuartil tengah atau Q2. Kalau datanya genap berarti 2 data di tengah ditambah dibagi 2. Baru kita menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Kita lihat ya. Data sudah terurut naik. Maka kita akan menentukan Q1, Q2, Q3. Banyaknya data ada 19. Nah, ini dia. Letak Q1 ya. Letak Q1 data ke 1/4 ini. Rumusnya tadi I/4 ya. Banyaknya data 19 tambah 1 sama dengan 20 kali 1/4 sama dengan data yang kelima ya. Data kelima kita hitung dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. Yaitu 7. Maka kuartil satunya adalah 7. Kemudian langkah berikutnya untuk mencari median ya, Q2. Q2 yaitu setengahnya dari data atau 2/4-nya ya. 2/4 kemudian ditambah dalam kurung 19 tambah 1. 20 kali 2/4 sama dengan 10. Jadi letak Q2 atau mediannya adalah pada data ke-10, yaitu 8. Kita lihat ini tadi data kelima ya. Data kelima ini untuk kuartil 1 atau kuartil bawah. Berarti data yang ke-10 kita lanjut 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi data untuk kuartil tengah atau kuartil 2 atau median adalah 8. Kemudian letak Q3. Letak Q3 ini 3/4-nya ya. Ini yang membedakannya ya. Karena dibagi rata ya, ingat. Sebuah data dibagi rata sebelah kiri maupun kanan.
Kalau menggunakan rumus, gunakan rumus data ke I per 4. Kalau kita mau mencari kuartil 1 berarti 1 per 4. Kalau mencari Q2, 2 per 4. Kalau mencari Q3 berarti 3 per 4. Ya. Nah, yang di dalamnya ini banyak data tambah 1. 1 ini tetap nih. Ini banyak data yang berubah ya. Maka letak Q3 adalah data ke-15, yaitu 9. Ya. 10 tadi ya, kemudian ke-11, 12, 13, 14, 15. Nah, kalian lihat ya penyebaran datanya ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan berimbang. Jadi, dari nilai tengah untuk kuartil atas 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau dihitung dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai yang ada di tengah-tengah. Nah, ini dia ya. Tengah-tengah ini setelah Q2. Ya, dibagi 2 lagi supaya sama. Ini juga. Untuk Q1, jadi data yang paling tengah sebelum Q2. Nah, itu maksud dari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Contoh 2. Tentukan nilai jangkauan kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah, dan jangkauan interkuartil dari data berikut. Tekanan darah seorang pasien di rumah sakit dicatat menurut seperti berikut dalam satuan mmHg. Nah, jadi ini diatur ya, diukur datang satu orang pasien diukur 180, datang yang kedua 160, datang ketiga 175, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat data ini tidak berurutan. Jadi, ingat bahwa untuk menentukan median atau kuartil ini, baik atas, bawah, maupun jangkauan interkuartil nanti, data harus diurutkan dulu mulai dari yang paling kecil. Penyelesaian. Banyak data ada 18. Nah, untuk menyelesaikan data, menentukan kuartil, kita tergantung pada banyaknya data ya. Nah, kalau datanya ganjil seperti contoh 1 tadi, kita mencari data yang paling tengah. Kemudian dari yang paling tengah itu, kita mundur lagi, cari lagi yang paling tengah di sebelah kiri, kemudian ke sebelah kanannya atau kuartil atas, cari lagi yang paling tengah. Nah, jadi data akan tersebar sama rata. Nah, kalau banyaknya data genap, cara menyelesaikannya berbeda. Kita lihat dulu ya, data terbesar kurang data terkecil sama dengan 60. Nah, tadi datanya ini sudah diurutkan ya, mulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil 120, yang paling tinggi, yang paling rendah 120, yang paling tinggi 180 untuk tekanan pasien. Jadi jangkauannya 60. Setelah diurutkan, nah, kita bisa mencari dari kuartil 1. Ini cara lain ya menyelesaikan mencari kuartil Q1, Q2, dan Q3. Jadi boleh nanti dicari yang paling tengah dulu. Nah, kalau kita melihat sekarang kuartil bawah sama dengan Q1 124 tambah 125. Yaitu data ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ke-4 dan ke-5 ya, data ke-4 dan ke-5. Nah, sebenarnya yang paling mudah adalah kita menentukan dulu berapa medianya ya. Data yang paling tengah ini yang dicari dulu. Kalau kita tidak menggunakan rumus tadi. Nah, yang paling tengah berarti ada 18. 18 bagi 2 sama dengan berapa? 8 ya. Jadi data yang paling 9 ya, data yang 9. Nah, jadi kita hitung dari yang dari sebelah kiri data 9, dari yang sebelah kanan juga 9. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 160 ya. Kemudian kita hitung lagi dari sebelah kanan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi baik dari sebelah kiri maupun sebelah kanan, dari sebelah kanan data ke 9 sama. Kalau kita mengurutkan dari depan, berarti data ke 9 dan data ke 10. Nah, kuartil bawah ini atau disebut dengan kuartil 1 adalah tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya dari dua data yang di tengah ini. Ini kita bagi lagi dari sini. Kemudian kuartil bawahnya ada di sebelah kiri. Kita hitung lagi datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 data di sebelah kiri. Kita cari lagi yang paling tengahnya. Ada 8 data, berarti yang paling tengah adalah data ke-4 dan ke-5. 1, 2, 3, 4. Ini dia. 124. Kemudian kalau dihitung dari sebelah kanan median nih ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi untuk kuartil suatu adalah data yang paling tengah ditambah bagi 2. Ini. Demikian juga untuk kuartil atas ya. Kita hitung lagi dari 165 ini. 1, 2, 3, 4. 176 dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi pada data ke berapa ini dari tengah-tengahnya ini sudah 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14 dan 15. Nah, ini dia posisi Q1-nya ya. Jadi antara 124 dan 125 ini tadi nilainya. 124,5. Nah, kemudian Q2 atau mediannya ini tadi 160 tambah 165 bagi 2. Jadi posisinya ada di tengah-tengah. Nah, ini letak Q2. Kemudian untuk Q3. Pada data 176 dan 178 ditambah bagi 2. Nah, Q3 ya. Jadi penyebaran datanya seimbang. Kemudian jangkauan interkuartil adalah jangkauan Q3 ini 177 dikurang Q1, jadi 52,5 ya. Jadi beda dengan jangkauan ya. Kalau jangkauan sendiri data yang paling tinggi dikurangi data terkecil. Kemudian kalau jangkauan interkuartil, kuartil ketiga dikurangi kuartil 1. Nah, simpangan kuartil. Simpangan kuartil ini artinya adalah setelah jangkauan interkuartil diketahui. Tadi sebesar 52,5, kemudian setengahnya adalah 26,5 ya. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Contoh 3. Plot berikut menunjukkan kecepatan 12 mobil balap. Tentukan jangkauan interkuartil dari data yang diberikan. Yang ditanyakan cuma jangkauan interkuartil. Nah, untuk menentukan jangkauan interkuartil berarti kita juga harus menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 ya. Kita lanjutkan. Untuk menentukan ukuran pemusatan data, terlebih dahulu kita urutkan kecepatan mobil balap dari yang paling lambat ke mobil yang paling cepat. Bisa diperhatikan di sini dari plot yang Ibu tampilkan. 220 ada 1 mobil, 225 tidak ada, 230 ada 2, 235 tidak ada, 240 ada 2 mobil, 245 ada 1 mobil, 250 ada 3 mobil,
255 tidak ada, 260 ada 2 mobil, 265 tidak ada, 270 ada 1. Nah, setelah diurutkan jumlah data sama dengan 12, merupakan bilangan genap. Ini dia setelah diurutkan. Dua ratus 230, 230, 240, 240, 245 ada 1, 250 ada 3, 250, 250, 260 ada 2, 270 ada 1. Ini ya, 260 ada 2 mobil. Nah, kuartil kedua sama dengan Q2 atau median. Nah, karena datanya genap ya, berarti mediannya ada di tengah-tengah, yaitu ada pada data yang ke-7, ke-6, dan ke-7. Sekarang kita hitung dari depan. Data ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 245. Kemudian data ke-7-nya 250. Ditambah bagi 2 sama dengan 247,5. Nah, ini dia Q2-nya atau median. Nah, itu ya patokan kita untuk menentukan Q1 atau kuartil bawah dan kuartil atas adalah dengan mencari median dulu atau kuartil tengah atau Q2. Sekarang kita lihat berapa kuartil 1. Kuartil 1 kita menghitung dari data sebelum Q2. Sebelum Q2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Kemudian kita cari lagi mediannya. Dari 6 data ini kita cari mediannya. Mediannya ada di bilangan atau di data ke-3 dan ke-4. Ya, 230 dan 240. Jadi sama-sama ada di tengah-tengahnya ya. Kalau dihitung dari sebelah kiri 1, 2, 3, data ketiga. Kalau dihitung dari sebelah kanan sebelum Q2 1, 2, 3. Nah, jadi ini dia. Q1-nya ada di situ di antara 230 dan 240. Maka Q1-nya adalah 235. Kita cari lagi kuartil ketiga atau Q3 atau kuartil atas. Sama seperti kuartil 1 tadi, untuk menentukan kuartil ketiga kita mengambil atau menghitung data ya setelah kuartil 2. Ada 6 data juga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk menentukan kuartil ketiga, kita mencari data yang ada di tengah-tengah ini. Kebetulan jumlahnya tadi 6, berarti ada 2 data yang paling tengah ya. Yang di sebelah kirinya 1, 2, 3. Kemudian dari sebelah kanan 1, 2, 3. Jadi ada 2 yang ada di tengah-tengah, yaitu 250 dan 260. Jadi kita jumlahkan ini, kita jumlahkan bagi 2 sebenarnya 255. Maka Q2-nya ada di antara 250 dan 260 untuk Q3 ya, atau kuartil atas. Nah, anak-anak bagaimana? Kita lanjutkan lagi. Contoh soal. Kecepatan motor yang melintasi Jalan Merdeka selama 1 menit dinyatakan dalam kilometer per jam, dicatat dan disajikan dalam tabel berikut. Tentukan median jangkauan dan jangkauan interkuartil dari kecepatan motor yang melintasi Jalan Merdeka di atas.
Ini tabelnya ya. Kecepatan 40 km per jam, ada 2 kendaraan. Kecepatan 50 km per jam, ada 6 kendaraan. Kecepatan 60 km per jam, ada 8 kendaraan. Kecepatan 70 ada 8. Kemudian kecepatan 80 ada 5 kendaraan. Kecepatan 90 ada 3 kendaraan. Penyelesaian. Banyak data, kita hitung dulu. Yang kita hitung adalah frekuensi ini ya. 2, 6, 8, 8, 5, 3. Sama dengan 32. Benar. Berarti medianya ya, kita cari dulu. Ada di data yang ke-16 dan ke-17. Dari mana tadi kita mendapatkan? 32 ini ya jumlah data. 32 bagi 2. Sama dengan 16. Berarti untuk medianya adalah data yang ke-16 dan data yang ke-17. Nah, bagaimana kita mendapatkan data ke-16 ini dengan 70 dan data ke-17 dengan 70? Kita hitung aja ya data di sini. Ingat tadi data yang ke-16. Nah, frekuensinya yang kita hitung. 2 dengan 6, 8. Ya. Sudah 8 data tambah 8, 16. Nah, berarti posisi untuk data ke-16 adalah pada posisi 60. Ya. Kemudian data ke-17 itu berapa? Berarti sudah masuk ke 70 ya, karena di sini sudah pas tadi. 2 tambah 6, 12, 12, 2 tambah 6, 8, 8 tambah 8, 16. Pas. Berarti data yang ke-17-nya adalah masuk di 70 di sini. Dijumlahkan bagi 2 sama dengan 65. Nah, jangkauannya nilai tertinggi kurang nilai terendah. Kuartil 1 berada pada data yang ke-8,5, yaitu 55. Kuartil 3 dengan 75. Kita lanjutkan lagi contoh soal. Berikut disajikan berat badan siswa kelas 8D. Tentukan median kuartil atas dan kuartil bawah serta jangkauan dari data di atas. Perhatikan di sini disajikan data siswa dengan menggunakan diagram batang. Jadi kita bisa melihat berapa siswa yang berat badannya 43 ya. Dilihat angka pada bagian atas dari diagram batang ini. Yang berat badannya 43 ada 4 siswa. Yang berat badannya 44 ada 6 siswa. Yang berat badannya 45 ada 4 siswa. Yang berat badannya 46 ada 8 siswa. Yang berat badannya 47 ada 3 siswa. Yang berat badannya 48 ada 4 siswa. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita hitung dulu berapa banyak data yang ada dalam diagram batang ini. Kita menghitungnya ya, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 4, 14, tambah 8, 22, 22 tambah 3, 25, 25 tambah 4. Sama dengan 29. Jadi banyak data adalah 29. Dan 29 ini merupakan bilangan ganjil. Maka untuk menentukan kuartil median, ya seperti pertanyaan di sini, kuartil atas dan kuartil bawah, kita bisa menggunakan cara yaitu dengan menggunakan rumus ya. Untuk median atau kuartil 2
data ke 2/4. Dikalikan dengan banyak data tambah 1. Ya, 29 tambah 1 sama dengan 30. Kemudian dikalikan dengan setengah, yaitu 15. Ya. Maka data yang ke-15 kita hitung dari sini. Mediannya 15. Di sini tadi 43 ini ada 4 orang. Berarti 4 tambah 6 sudah 10. Kemudian 10 tambah 4, 14. Nah, data yang ke-15 berarti ada pada posisi 46 di sini. Maka mediannya adalah 46. Kemudian kita lihat lagi. Kuartil atas atau Q3, yaitu data ke-3/4-nya. Jadi ini yang dimaksud dengan penyebaran data ya. Data pertama atau kuartil tengah atau kuartil 2, median itu tengah-tengahnya atau seperduanya atau setengahnya dari semua data. Kemudian kuartil atas adalah 3/4-nya ya, atau 0,75. Nah, kita tambahkan banyak data tambah 1, 30. 30 kali 3/4 sama dengan 22,5. Nah, jadi artinya kuartil atas ini ada pada data ke 22,5. Kita hitung lagi seperti tadi, sampai ke 46 ini 15 ya, 15 siswa, tambah lagi di sini, tambah lagi yang berat badannya 47 ada 3, ini tadi sudah 15. Kita ulang lagi ya, 43 ada 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 4, 14, 14 tambah 8, 22. 22. Nah, ini dia ya. 22 berarti pas-pasan pada 46. Nah, sekarang 22,5 itu di mana posisinya? Jadi antara 46 dan 7. Nah, ini dia. Yaitu pada data ke-22 dan 23 ya. Nah, data pada urutan ke-22 dan 23 adalah 46 dan 47. Kita tambahkan bagi 2 sama dengan 46,5. Nah, ini mediannya berarti ada di antara 46 dan 47. Sekarang kita lihat lagi kuartil bawah. Kuartil bawah ini disebut juga dengan Q1 ya. Nah, Q1 ini ada sebelum Q2 atau median. Jadi nilainya 1/4. 1/4 dari semua data. Banyaknya data 29 tambah 1, 30. 30 kali 1/4 sebenarnya 7,5. Nah, data untuk kuartil 1 adalah atau kuartil bawah adalah data ke 7,5 atau data ke 7 dan ke 8 ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini, termasuk di mana. Yang berat badannya 43 ada 4. Kita tambahkan dengan 6, 10. Nah, berarti ada di antara ini ya, data ke-7 dan ke-8. Kalau sudah ke-44, sudah lebih dari 7,5, 7,5. Jadi berapa menurut kalian? Sampai ke sini sudah 6 ya. Berarti kuartil satunya adalah masuk ke sini ya, 44. Nah, ini dia. Silakan dipelajari sebentar. Nah, berikutnya jangkauan. Jangkauan ini adalah nilai paling tinggi dikurangi nilai paling rendah.
Atau karena di sini masalahnya berat badan, berarti berat badan paling tinggi dikurangi berat badan paling rendah, yaitu jangkauannya 5. Nah, sekarang apa yang kita pelajari tadi, kita rangkum di sini ya. Kuartil adalah sekumpulan data yang dibagi menurut 4 bagian yang sama banyak, sesudah disusun menurut urutan nilainya. Nah, kuartil 1 disebut juga dengan kuartil bawah. Kemudian untuk menentukan urutan datanya dihitung dengan menggunakan rumus ini ya. Boleh menggunakan rumus ini. Jadi ada beberapa cara untuk menentukan, yaitu dengan menggunakan rumus 1/4 ya, yang baru saja kita kerjakan tadi, kali N tambah 1. N ini adalah banyaknya data tambah 1. 1 ini bilangan tetap ya. Atau kalau dengan menggunakan rumus ini 1 dalam kurung N tambah 1 bagi 4 ya, untuk menentukan Q1. Nah, kemudian untuk menentukan Q2 tadi ya sama. Untuk menentukan Q2, jadi di sini diubah 2/4 ya. Kemudian kalau Q3, kalau Q2 ini di sininya 2 diganti. 2 dalam kurung N tambah 1 bagi 4. Nah, kalau Q3 3 dalam kurung N tambah 1 bagi 4. Jadi perhatikan di sini ya, bukan nilainya ini ya, bukan langsung kuartilnya ya, datanya, tapi untuk menentukan data ke berapa. Nah, nanti kita urutkan lagi atau cari lagi setelah data diurutkan. Kemudian jangkauan antar kuartil ini sama dengan jangkauan interkuartil ya. Jangkauan interkuartil itu adalah selisih antara nilai kuartil atas dan nilai kuartil bawah. Jadi kalau kuartil atasnya 77, kuartil bawahnya adalah 43, berarti 77 kurang 43. Kemudian ini jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil ini disebut juga dengan simpangan kuartil. Jadi setengahnya dari jangkauan antar kuartil tadi ya. Itu dia. Demikian anak-anak pelajaran matematika kita pada kesempatan kali ini mengenai penyebaran data. Semoga bermanfaat. Terima kasih.